Bab 3015. Si brewok hilang ingatan. Kakak, aku sudah kembali. Tiba-tiba terdengar suara Hana Guo. Mata indah Hani Guo terbelalak, dia benar-benar tercengang. Ini bukan halusinasi. Hana benar-benar sudah kembali, namun hanya ada satu sosoknya saja. Menyuruhmu pergi untuk mencari pertolongan, kamu tidak menemukannya, bukannya cepat-cepat melarikan diri, untuk apa malah kembali lagi? Dalam pikirannya terlintas pikiran ini, Hani Guo marah hingga hampir memuntahkan darah. Dirinya telah menghabiskan begitu banyak energi, dengan tidak mudahnya berhasil melindungimu untuk melarikan diri, dan sekarang kamu malah kembali sendirian, apakah ingin mengantarkan makanan untuk monster jiwa? Awalnya sudah tidak memiliki energi lagi, sekarang malah tidak fokus. Pedang panjang di tangan Hani Guo tiba-tiba diterbangkan oleh monster jiwa yang datang menerkamnya. Gawat! Hani Guo kehilangan senjatanya dan raut wajahnya berubah drastis. Dirinya tidak bisa menahan serangan dari monster jiwa lagi, tiba-tiba cahaya langit meredup, dan kemudian sesosok orang terbang turun dari udara. Dan begitu sosok itu mendarat, beberapa monster jiwa sudah sangat dekat. Hati-hati! Hani Guo dengan refleks mengingatkannya. Namun, sebelum dia selesai bicara, Hani Guo dengan terkejut melihat api panas terbang keluar dari atas Eric Qin, dan langsung menyapu ke empat arah, itu berubah menjadi naga api raksasa. Raungan 8 naga emas tersebar, Eric Qin mengontrol naga api bagaikan raja dalam api yang menyala. Beberapa monster jiwa yang bergegas menyerang ke arah mereka dalam sekejap langsung bertabrakan dengan para naga api ini. Pada saat bersentuhan dengan para naga api ini, mereka segera digigit oleh naga api. Api membara dan terus-menerus bergegas menyerang tubuh monster jiwa. Mata Hani Guo melebar. Para monster jiwa fase penilaian 1 penurunan yang membuatnya begitu menderita ini, di depan Eric Qin bahkan tidak lebih kuat dari semut. Satu demi satu asap memenuhi udara, dan para monster jiwa ini segera menghilang tanpa jejak. Namun, ketika nyala api ini melewati sisinya, itu sama sekali tidak melukainya. Melihat 8 monster jiwa itu bukan tandingan Eric Qin, tubuh Hani Guo langsung lemas dan dia tidak bisa menahan diri untuk terduduk di bawah. Kakak! Hana Guo segera bergegas mendekat, dia memeluknya dengan penuh perhatian, dan mengeluarkan pil mujarab untuk diberikan kepada Hani Guo. Terima kasih banyak Tuan, karena telah menyelamatkanku dan adik perempuanku. Setelah Eric Qin membunuh semua monster jiwa, wanita itu juga sedikit tenang, dia berdiri dengan terhuyung-huyung, dan berterima kasih kepada Eric Qin. Kakak, mengapa kamu mengekspos identitasku? Ketika pemuda di samping mendengar perkataannya, wajahnya juga langsung memerah. Kamu pikir Tuan ini tidak bisa melihat bahwa kamu adalah seorang wanita yang menyamar sebagai seorang pria? Hani Guo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak berdaya. Eric Qin juga tersenyum tipis. Pemuda ini menyamar, dirinya otomatis sudah mengetahuinya sejak awal. Tetapi Hana Guo sedikit waspada terhadap orang asing, jadi Eric Qin juga tidak mengatakannya. Ternyata Kak Cheng sudah mengetahuinya sejak lama. Melihat Eric Qin sama sekali tidak terkejut, Hana Guo berkata dengan sedikit sedih. Tidak perlu berterima kasih padaku, aku juga memiliki hubungan dengan para praktisi pemurnian tubuh, aku hanya sekalian membantu. Eric Qin menggelengkan kepalanya, dia membawa keduanya keluar dari tempat ini terlebih dahulu. Setelah menemukan tempat yang aman, ketiganya duduk. Eric Qin kembali menunjukkan jurus yang sebelumnya dia tunjukkan untuk mendapatkan kepercayaan Hana Guo. Namun, Hani Guo lebih tua dari adik perempuannya dan lebih berhati-hati. Teman seiman, kamu bilang kamu kenal adik seperguruan, tetapi sejauh yang aku ketahui, setelah dia datang ke sekte pemurnian tubuh, dia tidak pernah keluar, dan di sekte, aku juga tidak pernah melihatmu. Ujar Hani Guo dengan sedikit curiga. Jujur saja, aku sudah mengenalnya sudah sangat lama dan saat itu kami adalah sahabat. Namun ketika waktu itu dia naik level ke fase distraksi pembagian jiwa, dia menggunakan cara yang salah dan dibawa oleh senior Brahma Chang untuk berobat. Sejak itu aku tidak pernah melihatnya lagi.
Erikin berkata sambil menggelengkan kepalanya. Maksudmu sebelum adik seperguruan kehilangan ingatannya, pada saat itu kamu adalah temannya. Hani Guo juga sedikit terkejut. Dia tidak curiga bahwa Erikin memiliki tujuan lain. Bagaimanapun, kultivator pemurnian tubuh dan pertapa abadi memiliki metode kultivasi yang berbeda, pemurnian tubuh lebih ringan, dan hal-hal tersebut juga jarang didambakan oleh orang lain. Selain itu, Erikin menyelamatkan mereka berdua, dan dia juga mengatakan hal-hal tentang si brewok sebelumnya dengan begitu rinci. Apa? Si janggut besar hilang ingatan. Erikin tertegun sejenak. Sejak mengetahui bahwa dia tinggal di wilayah selatan dan menjadi putra suci, Erikin telah memikirkan banyak kemungkinan mengapa si janggut besar tidak menghubungi mereka. Misalnya tidak bisa menemukan mereka. Lagi pula daratan dunia dewa terlalu besar. Ketika si brewok dalam keadaan koma, dia bahkan tidak tahu bahwa dia adalah putra Kaisar Qin. Atau si brewok terluka parah, dan terus menyembuhkan luka, jadi sama sekali tidak punya waktu untuk keluar. Atau aturan sekte pemurnian tubuh lebih ketat, si brewok tidak berdaya dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa si brewok kehilangan ingatannya. Apa yang terjadi? Erikin sedikit pusing. Kerohanian seorang kultivator berkali-kali lipat lebih kuat daripada orang biasa, itulah salah satu alasan mengapa dia tidak memikirkan hal ini. Aku tidak tahu secara spesifik, namun saat itu setelah senior Brahma Chang membawa adik seperguruan datang, Master Guru dan ketua sekte sangat memperhatikannya, dan menggunakan metode rahasia untuk menyelamatkan nyawa adik seperguruan. Tapi setelah adik seperguruan siuman, walaupun tidak ada luka di tubuhnya, dia menjadi lupa akan semua yang pernah terjadi sebelumnya. Ketua sekte dan para penatua tertinggi mencoba banyak cara, tetapi tidak berhasil. Hani Guo berkata sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan Brahma Chang? Apakah dia tahu masalah di antara kami? Erikin berkata sambil mengerutkan kening. Ketika Paman Guru kembali, tidak tahu apa yang terjadi, dia sudah terluka parah. Meskipun sekte menyelamatkan adik seperguruan, namun Paman Guru tidak selamat. Ujar Hani Guo dengan sedikit sedih. Brahma Chang sudah tewas. Erikin sedikit mendesah. Masih ingat orang tua yang bebas leluasa dan mudah sedikit bingung, membawa pergi si janggut besar seorang diri dan bertanggung jawab untuk tugas menyelamatkan si janggut besar. Awalnya dirinya mengira tidak terlalu rumit, tapi tidak disangka Brahma Chang ternyata membawa si janggut besar untuk menyeberang dari wilayah timur ke wilayah selatan. Kalau dipikir-pikir, dengan kultivasi pembagian jiwa fase distraksi tingkat 7-nya, memang terlalu sulit untuk melakukan itu, dan dia harus secepatnya menyelamatkan si brewok, mungkin dia mengalami banyak penderitaan. Selain itu, bahkan jika Paman Guru masih hidup, itu mungkin juga tidak akan berguna. Hani Guo berkata lagi. Ketika adik seperguruan mengingat masa lalu, dia akan sangat pusing. Karena memikirkan masa lalunya, dia hampir membuat jiwa dewanya hancur. Jadi teman seiman, bahkan jika kamu bertemu adik seperguruan, kamu juga hanya dapat mengingatkannya secara perlahan, jika tidak, kemungkinan besar adik seperguruan akan terluka. Hani Guo berkata dengan prihatin. Aku mengerti. Erikin mendesah. Tidak disangka, semuanya sudah berubah, meskipun nyawa si brewok terselamatkan, tetapi dia malah menjadi seperti ini. Tidak dapat langsung merangsang si brewok, hanya dapat mengujinya dari beberapa aspek untuk melihat apakah dia dapat mengingat sesuatu atau tidak. Aku baru saja menghubungi kakak seperguruan Zen dan yang lainnya. Jika semuanya berjalan dengan baik, mereka akan segera menemukan kita. Kakak seperguruan Zen dan yang lainnya agak sedikit waspada terhadap pertapa abadi. Pada saat itu aku akan menyebutkan bahwa kamu adalah teman yang aku kenal ketika aku pergi keluar. Kebetulan kali ini bisa bertemu. Ujar Hani Guo. Terima kasih banyak. Erikin mengangguk. Singkat kata, bisa bertemu si brewok adalah awal yang baik. Adapun cara mengembalikan ingatan si brewok, masih ada waktu di sepanjang perjalanan ke wilayah rahasia galaksi.
Dan Erikin merasa bahwa ingatan si brewok tidak akan seperti orang biasa yang hilang ingatan, tetapi tersembunyi di kedalaman kerohanian karena mengalami cedera serius. Setelah berkontak beberapa waktu, dan menyebutkan sedikit apa yang terjadi dan orang-orang yang pernah dia temui sebelumnya, ingatannya seharusnya tidak akan sulit untuk dipulihkan. Bersambung.